Jadi tampak seperti begini tuh. Oke, cara yang pertama kita buat shape seukuran dari meja kerjanya itu. Nah, kalau sudah, kita sekarang mencoba untuk mentransparansikan, jadi supaya backgroundnya nanti kelihatan ya. Jadi kita transparansikan, kita cari format shape, kemudian kita transparansikan kira-kira 30% lah, entah itu 31%, terserah, yang penting agak transparan tapi masih kelihatan warnanya. Kemudian kita buat shape lagi, shape yang kedua setengahnya lah, kemudian kita perlebar. Jika sudah kita perlebar, baru kita warnai. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita bisa membedakan shape satu dengan shape yang kedua gitu. Terus kita buat lagi shape yang ketiganya. Jangan lupa untuk diberi warna juga ya untuk yang shape yang ini. Nah, kita kopikan cukup dengan Ctrl D saja. Jadi nggak usah lama-lama buat shape baru, nggak usah, cukup di Ctrl D. Kalau sudah kita desain sehingga membentuk seperti pintu ya nanti transisinya supaya bagus. Jadi kita posisikan, kita perlebar saja untuk shape yang ketiganya, terus kita rapatkan gitu. Kalau sudah, kita copy nanti ya. Jadi kita copy kedua shape ini, biru dan merah ini kita copy dengan cara di Ctrl D, Ctrl plus D. Nah, kita blok dulu, kemudian kita Ctrl D, kemudian tercopy. Jika sudah tercopy, kita sesuaikan saja lagi untuk bentuk atau desainnya, karena kita harus membedakan yang kiri dengan yang kanan gitu. Nah, nanti jika sudah, akan kita potong, kita pangkas yang bagian yang tidak diperlukan. Jadi yang shape yang di luar dari meja kerjanya itu akan terpotong. Nah, kalau sudah, kita posisikan dulu ya, kita posisikan supaya transisinya bagus nanti. Oke, terus kita Ctrl C yang paling belakang itu. Kalau sudah di Ctrl C, kita siap-siap untuk pemotongan. Jadi ya, kita shift yang warna kuning, kemudian pilih tadi yang merge shape, kemudian kita Ctrl V, kita shift lagi yang merah, kita merge shape, kemudian kita Ctrl V lagi, kita shift warna kuning, kita intercept, Ctrl V lagi, shift warna merah, merge shape dan intercept gitu. Itu tujuannya memotong. Kemudian kita Ctrl V lagi supaya seperti di video. Ctrl V, jadi tampak seperti ini. Nah, kemudian kalau sudah, kita warnai masing-masing supaya nanti kita tahu yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Kita warnai satu-satu. Nah, kita warnai. Kemudian untuk yang terserah ya, untuk warnanya bisa merah, kuning, yang jelas itu warnanya mencolok. Ya, terus kita sesuaikan saja kiri kanannya nanti supaya enak editingnya.
kita geser saja. Nah, kemudian kita buat efek shadow. Jadi shadownya kita sesuaikan transparansi 72 dan blurnya 30%an. Begitu juga untuk yang belakang. Juga presetnya shadownya itu terus transparansinya 70%, blurnya kira-kira 30, supaya nanti lebih smooth ya. Preset, kita preset, pilih yang nomor kelima kalau nggak salah. Terus transparansinya 70% dan blurnya kita samakan semua yaitu 30. Nah, jika sudah, kita sesuaikan lagi ya, yang bagian dalam, shape dalam dan shape luar kita sesuaikan saja supaya nanti lebih bagus. Tadi masih belum bagus, belum rata, jadi kita sesuaikan lagi. Nah, terus langkah yang selanjutnya adalah kita buat transisi. Oh belum, sorry. Jadi kita insert picture-nya. Kita insert picture, terserah, kalau bisa yang sudah kalian download saja. Nah, di sini saya akan menginsert foto yang bagus. Terserah foto yang bagaimana nanti. Nah, di sini saya ada gambar forest ya, atau hutan, semacam hutan begitu. Jadi jika sudah, kita klik semuanya shape-nya itu, kemudian slide background fill. Jika sudah dipilih semuanya, semua shape sampai belakang itu di slide background fill. Nah, kemudian kita tinggal membuat transisinya saja. Nah, ini sudah hampir jadi. Untuk gambarnya, desainnya sudah bagus. Sekarang kita buat transisinya. Nah, kita klik shape yang paling depan, kita cari transisi animasi yang paling bawah, motion pad yang lines. Nah, ini masih settingan bawaan, ke bawah kita rubah ke kiri. Nah, gitu. Itu juga untuk yang shape di belakangnya. Itu masih bawaan, ke bawah kita rubah ke kiri juga. Nah, kalau sudah, kita tinggal membuat efeknya sekarang. Nah, animasinya kita buat animasi. Oh, ini dulu ya, kita ganti yang with previous sama durasinya 4 detik. Semuanya juga gitu, yang shape depan dan shape belakangnya kita buat start with previous dan durasi 4 detik. Jadi nggak usah pakai klik-klik lagi. Terus kita add animasi yang grow. Terus kita efek optionnya yang horizontal. Nah, tambahan juga untuk with previous dan durasinya 4 detik. Samakan saja nanti supaya gabung. Begitu juga untuk yang belakang, kita pakai yang grow and shrink, kemudian efeknya horizontal. Itu startnya kita menggunakan with previous sama durasinya 4 detik. Nah, sekarang kita kopikan ke shape yang sebelah kanan. Jadi agak lupa, mohon maaf. Nah, ini efek optionnya kita smoothnya di start ke 1,6 second dan smooth end nya di 1,8 atau 1,9 terserah. Nah, supaya lebih smooth. Terus ya sama yang belakangnya juga
kita efek optionnya di start 1,6 dan 1,8 smooth end nya itu. Nah, sudah tampak seperti itu. Selanjutnya kita kopikan ke yang sebelah kanan dengan pilih animation painter. Nah, kita kopikan juga yang di belakangnya animation painter, baru diklik. Nah, udah tercopy kan animasinya. Nah, karena tadi masih animasinya ke kiri, kita rubah ke kanan. Nah, ini skill previewnya masih sama-sama ke kiri, jadi kita akan rubah yang sebelah kanan transisinya ke kanan. Nah, itu animation paint. Nah, kita pilih yang itu. Nah, itu kan masih ke left, sekarang kita ke right, dipilih. Itu juga untuk yang di belakangnya, kita pilih yang right. Terus untuk settingannya masih otomatis juga berubah, kita rubah ke 4 detik. Sama juga untuk yang di belakangnya kita rubah ke 4 detik juga. Kita efeknya juga masih otomatis berubah juga tadi kan, kita rubah juga 1,6 di akhir di 1,8. Yang slide yang shape yang terakhir itu yang di belakangnya itu jangan lupa kita rubah lagi, yaitu 1,6 dan 1,7 atau 1,8, nggak apa-apa, terserah. Nah, untuk animasinya sudah bagus. Terus kita tinggal sedikit menambahkan tulisan. Nah, ini sudah tampak. Kemudian masih kita ke ini dulu aja ya, ke membuat kata-katanya dulu. Nah, kita tulis saja di situ di belakangnya, welcome to the nature. Kita kasih warna putih ya, kita kasih warna putih supaya tampak jelas tulisannya. Kita blok saja tulisannya itu. Karena tidak tampak secara penuh, kita majukan saja tulisannya, kita keluarkan ya, tampak paling depan sendiri supaya enak kebacanya nanti. Karena tadi masih ketutup sama shape-shape yang kita buat tadi. Nah, kita tulis saja welcome to the nature. Tuh. Kita letakkan, kita posisikan yang ke paling tengah. Kita kasih warna tulisan putih, kemudian kita sesuaikan besar kecilnya, nggak apa-apa, kita mainkan saja besar kecilnya di sini. Nah, terus cari font yang paling sesuai, paling enak, sesuai dengan gambarnya. Ini masih kurang cocok ya, kayaknya ini Britannic bold, ini lumayan. Yang tengah kita kecilkan, welcome-nya kita buat agak besar, kira-kira 96. Kemudian nature-nya juga begitu, kita besarkan ukurannya menjadi 96. Kalau sudah, nanti kita letakkan di paling belakang dari shape, kita arahkan ke belakang. Nah, ini tadi saya masih belum puas dengan tulisan yang cocok. Nah, tadi berarti saya coba-coba saja, dan sepertinya Britannic bold ini yang sudah paling sesuai.
tuh. Terus kita hilangkan shape outline-nya supaya hilang tadi shape-nya itu, outline-nya maksud saya. Nah, kita hilangkan saja. Nah, kalau sudah, teksnya itu kita letakkan di paling belakang, sandback. Sandback gitu. Tadi masih belum sesuai, belum cocok, kita sandback satu-satu aja karena tadi terlalu ke belakang. Nah, kalau sudah tampak seperti ini, kita tes. Nah, sudah bagus dengan tulisan yang ada di belakang. Tapi ada yang kurang kan, jadi background paling belakang itu masih belum ada animasi. Kita bisa buat animasinya lagi, jadi untuk background yang paling belakang. Nah, caranya gimana? Caranya kita klik background paling belakang itu, kita pilih add animation. Add animation itu jangan lupa with preview dan durasinya 4 detik. Jadi itu kita pilih yang shrink tadi ya, smooth startnya 1,6 dan 1,8, kita samakan aja supaya bersamaan efeknya. Nah, jadi tampak seperti begini tuh. Jadi itu sedikit penjelasan dari saya. Jika ada salah mohon dimaafkan. Kalian bisa mendownload gambar-gambar ini di Google. Jangan lupa disertakan dengan sumbernya. Terima kasih.